Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kesempatan pagi ini kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita, sehingga kita bisa duduk dalam majelis kampus takmir Mahat MPD, yang dimana tugas kami untuk mengajarkan fikih terkait imam, muazin, dan yang terkait dengan masalah hukum-hukum sholat, yang nanti bertujuan supaya muadzin atau imam itu bisa menjalankan hukum dengan benar. Nantinya di silabus tertera pada kesempatan kali ini kami bahas tentang azan, tetapi ternyata ada yang terlewat dari silabus. Kami akan mengawali dengan pembahasan mengenai waktu sholat terlebih dahulu, baru pada pertemuan berikutnya kita bahas tentang azan ya, dalam satu pertemuan. Kali ini kita bahas tentang waktu sholat. Sini ada 14 peserta yang ikut. Sebentar, saya bisa share ini, admin, host. Saya bisa share Word, share screen. Dibuka aksesnya coba. Tay. Oh, yang saya atas nama saya Muhammad Abdul Twasikal. Oh iya. Baik. Mana siapa yang baca? Rudi coba. Nah, kita bahas ini, saya ambil dari sebagian dari fikih Syafi'i dari matan Abu Syuja tentang waktu sholat, dan sebagiannya lagi nanti dari pembahasan yang lain. Bisa dilihat, monggo. Silakan, Rudi. Secara ringkas, dalam salah satu buku rujukan dalam mazhab Syafi'i, yaitu kitab Matan Abu Syuja, Matan Al-Ghoyah wa Takrib, Al-Qadi Abu Syuja rahimahullah menyebutkan. Nah, sekarang kita bahas Matan Abu Syuja. Beliau menyebutkan waktu-waktu sholat sebagai berikut. Ada waktu sholat zuhur sampai waktu sholat maghrib dan seterusnya. Silakan. Waktu sholat zuhur, awal waktunya adalah saat waktu zawal atau matahari tergelincir ke barat. Akhir waktunya adalah saat tinggi bayangan bertambah sama dengan tinggi bendanya dan tidak termasuk panjang bayangan saat zawal. Lihat ya, waktu sholat zuhur. Kenapa di sini dimulai dari waktu sholat zuhur? Karena pendalilan dari hadis Jibril. Hadis Jibril ketika Jibril ini mendatangi Nabi SAW untuk menerangkan waktu sholat awal dan akhir. Di situ diawali dari waktu zuhur, keterangannya dari Jibril atau prakteknya dari Jibril ketika mempraktekkan awal dan akhir waktu sholat, itu dimulai dari waktu zuhur. Awal waktunya itu saat waktu zawal. Waktu zawal itu matahari tergelincir ke barat ya. Jadi matahari di atas kepala, ya, matahari di atas kepala terus jatuh ke barat. Jatuh ke barat itu sudah masuk waktu zuhur. Jadi antara matahari di atas kepala waktu terlarang sholat sampai matahari tergelincir waktunya cuma sebentar saja. Terus akhir waktunya adalah saat tinggi bayangan bertambah sama dengan tinggi bendanya, dan tidak termasuk panjang bayangan saat zawal. Jadi saat tinggi bayangan bertambah sama dengan tinggi bendanya.
Terus waktu sholat asar. Waktu sholat asar. Awal waktunya adalah saat tinggi bayangan bertambah dari tinggi bendanya. Akhir waktunya yang disebut waktu ikhtiar atau pilihan adalah saat tinggi bayangan bertambah 2 kali tinggi benda. Akhir waktu jawaz bolehnya adalah saat matahari tenggelam. Nah, di sini untuk waktu asar ada dibagi, ada namanya awal waktu, ada namanya akhir waktu ikhtiar, ada akhir waktu jawaz atau boleh. Awal waktu itu adalah saat tinggi bayangan bertambah dari tinggi bendanya. Benda misalnya 1 meter bertambah dari tinggi benda ini, nah itu namanya awal waktu asar. Ada waktu ikhtiar saat tinggi bayangan bertambah 2 kali tinggi benda, itu akhir waktu ikhtiar. Akhir waktu ikhtiar atau pilihan. Terus akhir waktu jawaz atau bolehnya adalah saat matahari tenggelam. Ya, saat matahari itu tenggelam. Untuk waktu jawaz ini waktu boleh, ini nanti berlaku untuk sampai matahari tenggelam, ini terutama untuk orang-orang yang punya uzur. Misalnya wanita haid baru suci ketika waktu jawaz tadi, waktu boleh tadi, maka dia mengerjakan sholat ketika waktu jawaz ini masih boleh. Terus yang ketiga, waktu sholat maghrib. Waktunya hanya 1, dimulai saat matahari tenggelam. Lamanya sekedar azan, berwudu, menutup aurat, menegakkan sholat. Sholat yang dikerjakan adalah 5 rakaat. Ya, waktunya hanya 1. Ini dalam mazhab Syafi'i, kita lagi singgung mazhab Syafi'i dulu ya. Dimulai saat matahari tenggelam, lamanya sekadar azan, wudu, menutup aurat, menegakkan sholat, dan sholat yang dikerjakan adalah 5 rakaat. 5 rakaat itu berarti 3 rakaat sholat maghrib, 2 rakaat ba'diyah maghrib. Terus waktu sholat isya. Waktu sholat isya. Awal waktunya adalah jika awan merah di ufuk telah hilang. Akhir waktunya yang disebut waktu ikhtiar atau pilihan adalah hingga 1/3 malam. Akhir waktu jawaz bolehnya adalah saat terbit fajar kedua atau fajar shadiq. Nah, ini keyakinan orang Indonesia ini ya. Awal waktu itu jika awan merah di ufuk telah hilang. Akhir waktu ada waktu ikhtiar hingga 1/3 malam. Ada waktu akhirnya waktu jawaz, waktu boleh sampai terbit fajar shadiq. Artinya sholat isya sampai waktu subuh. Terus yang kelima, waktu sholat subuh. Awal waktunya adalah saat terbit fajar kedua atau fajar shadiq. Akhir waktunya yang disebut waktu ikhtiar atau pilihan adalah sampai isfar. Akhir waktu jawaz atau bolehnya adalah sampai matahari terbit. Ya. Awal waktu saat terbit fajar kedua, fajar shadiq. Nah, fajar sebelumnya namanya fajar kadhib. Terus akhir waktunya yang disebut waktu ikhtiar adalah sampai isfar. Ya, isfar itu nanti sudah memulai terang ya. Kemudian akhir waktu jawaz bolehnya adalah sampai matahari terbit. Nah, inilah yang disebutkan dalam kitab Syafi'i. Namun kita akan ulas satu persatu dari sisi dalil maupun pendapat terkuat. Sekarang kita lihat dalil mengenai waktu sholat. Para ulama sepakat bahwa sholat 5 waktu memiliki batasan waktu yang harus ditunaikan pada waktu tersebut. Allah Ta'ala berfirman, Ya, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. An-Nisa ayat 103. Ya, terus. Mengenai waktu-waktu sholat disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr berikut. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, waktu zuhri idza zalati syamsu wa kana zilu rajuli katulihi ma lam yahduril asru. Waktu asri malam tasfarra syamsu. Waktu salatil maghribi malam yaghib syafaku. Waktu salatil isya'i ila nisfil laylil awsati. Waktu salatil subhi min tulu'il fajri malam tatlu'i syamsu. Fa idza tala'ati syamsu fa amsik anis salati fa innaha tatlu'u baina qarnay syaitanin. Waktu zuhur dimulai saat matahari tergelincir ke barat atau waktu zawal hingga bayangan seseorang sama dengan tingginya dan selama belum masuk waktu asar. Waktu asar masih terus ada selama matahari belum menguning. Waktu sholat maghrib adalah selama cahaya merah saat matahari tenggelam belum hilang. Waktu sholat isya ialah hingga pertengahan malam. Waktu sholat subuh adalah mulai terbit fajar, yaitu fajar shadiq, selama matahari belum terbit. Jika matahari terbit, maka tahanlah diri dari
Solat karena ketika itu matahari terbit antara dua tanduk setan. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini disebut waktu zuhur. Terus ada sini waktu asar. Terus ada waktu maghrib. Terus ada waktu subuh, ya. Ada waktu maghrib, waktu isya, terus waktu subuh. Masing-masing disebut di sini ya dalam hadis Abdullah bin Amr. Kalau waktu zuhur, matahari tergelincir ke barat, waktu zawal hingga bayangan seorang sama dengan tingginya. Dan selama belum masuk waktu asar. Artinya waktu zuhur dan waktu asar itu bersambung. Karena waktu asar masih terus ada selama matahari belum menguning. Waktu sholat maghrib itu adalah selama cahaya merah saat matahari tenggelam belum hilang. Sedangkan waktu sholat isya ialah hingga pertengahan malam. Ingat di sini tidak sampai waktu subuh, tapi disebut sampai pertengahan malam. Terus waktu sholat subuh mulai terbit fajar shadiq selama matahari belum terbit. Ini lebih jelas ya. Jika matahari terbit, maka tahanlah diri dari sholat karena ketika itu matahari terbit antara dua tanduk setan. Terus dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ammani Jibril alaihi salam indal mabit, ammani Jibrilu alaihi salam indal bait marrataini, fasalla bi الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك وصلى بالعصر حين كان ظله مثله وصلى بي يعني المغرب حين أفطر الصائم وصلى بالعشاء حين غاب الشفق وصلى بالفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم فلما كان كان الغد صلى بالظهر حين كان ظله مثله وصلى بالعصر حين كان ظله مثليه وصلى بالمغرب حين أفطر الصائم وصلى بالعشاء إلى ثلث الليل وصلى بالفجر فأسفر ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين. Jibril alaihi salam pernah mengimamiku di rumah 2 kali. Pertama kali, ia sholat zuhur bersamaku ketika matahari bergeser ke barat dan saat itu panjang bayangan sama dengan panjang tali sandal. Lalu beliau sholat asar bersamaku ketika panjang bayangan sama dengan panjang benda. Kemudian beliau melaksanakan sholat maghrib bersamaku ketika orang-orang berbuka puasa. Lalu beliau melaksanakan sholat isya bersamaku ketika cahaya merah saat matahari tenggelam hilang. Kemudian beliau sholat fajar, yaitu sholat subuh, bersamaku ketika telah haram makan dan minum bagi orang yang berpuasa. Kemudian esok harinya, ia sholat duhur bersamaku ketika panjang bayangan sama dengan panjang benda. Lalu ia sholat asar bersamaku ketika panjang bayangan sama dengan 2 kali panjang benda. Kemudian beliau sholat maghrib ketika orang-orang berbuka puasa. Lalu beliau sholat isya hingga sepertiga malam. Kemudian ia sholat subuh bersamaku, setelah itu waktu isfar. Kemudian ia berpaling padaku dan berkata, "Wahai Muhammad, inilah waktu sholat sebagaimana waktu sholat para nabi sebelum engkau. Batasan waktunya adalah antara 2 waktu tadi." Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Nah, lihat di sini disebut sholat zuhur itu disebutkan waktu awal dan akhir, dan Jibril ini mengimami ya. Jibril mengimami pada waktu awal, terus mengimami pada waktu akhir. Nah, ketika sholat zuhur mulai waktu zawal. Terus dan saat itu panjang bayangan sama dengan panjang tali sandal. Kemudian nanti di esok harinya Jibril sholat lagi sholat zuhur sama. Tapi di waktu akhir, ketika panjang bayangan sama dengan panjang benda, itu waktu akhirnya berarti. Jadi Jibril sholat itu waktu awal dan waktu akhir bersama Nabi SAW. Maaf, coba dimatikan yang satu, di mute coba. Ya enggak, ini. Di mute coba yang satu. Admin coba kalau ada host bisa mute kan? Pak siapa ini bisa mute, enggak mute kan aja dia. Ya. Cukup. Sudah. Ya. Kemudian sholat asar, waktu awal juga Jibril sholat ketika panjang bayangan sama dengan panjang benda. Ya, kemudian akhir waktu sholat asar ketika panjang bayangan sama dengan 2 kali panjang benda. Ya, itu waktu Jibril sholat yang kedua ya. Kemudian waktu maghrib itu saat waktu berbuka, berarti ketika matahari tenggelam. Sedangkan di sini tidak disebutkan untuk setelah asar. Kemudian beliau sholat maghrib ketika orang-orang berbuka puasa. Nah, itu makanya dikatakan satu waktu.
Tapi nanti kita akan lihat ternyata sholat maghrib ini benar nggak satu waktu. Ingat ya satu waktu tadi ya. Satu waktu tadi kata Al-Qadi Abu Syuja, azan, wudu, menutup aurat, menegakkan sholat, sholatnya itu 5 rakaat. Ya, itu satu waktu. Nah dari hadis Jibril ini dijadikan oleh Abu Syuja waktunya cuma satu, karena waktu sholat pertama saat waktu berbuka Jibril sholat, waktu sholat kedua saat waktu berbuka juga Jibril sholat. Tapi nanti kita akan kuatkan dengan pendapat yang lain gitu. Terus waktu Isya, waktu sholat pertama ketika cahaya merah saat matahari tenggelam hilang. Sedangkan waktu akhirnya yang Jibril sholat kali kedua hingga sepertiga malam. Ingat ya, sepertiga malam kalau hitungannya malam itu dari maghrib sampai subuh. Itu sekitar 10 jam, jam 6 misalnya sampai jam 4 ya. Dibagi 3. Dibagi 3 berarti sepertiga malam pertama itu ya 6 tambah 3 ya sekitar jam 9. Nanti kalau sepertiga malam terakhir berarti jam 4 dikurangi 3 berarti sekitar jam 1 malam. Jadi kalau sudah disebut sepertiga malam terakhir dari jam 1 sampai subuh. Kemudian waktu sholat subuh disebutkan ini ketika telah haram makan dan minum bagi orang yang berpuasa, artinya sudah terbit fajar shodiq. Kemudian waktu subuh yang kedua di sini disebut waktu isfar. Isfar itu sudah mulai terang. Nah ini waktu Jibril sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang kita rinci satu persatu waktu sholat tadi. Coba dibaca waktu sholat zuhur. Waktu sholat zuhur. Awal waktu sholat zuhur adalah waktu zawal, yaitu saat matahari bergeser ke barat. Waktu zawal ini adalah saat matahari condong dari pertengahan langit ke arah barat. Ketika seseorang memulai takbir sebelum zawal, lalu nampak zawal setelah ia bertakbir untuk sholat atau di pertengahannya, maka sholatnya tidaklah sah. Nah, lihat di sini penjelasan ini, dalam Al-Iqna'. Ya, di sini jadi syarat ya, ini para takmir, para pengurus masjid harus tahu ini kalau waktu matahari sudah tergelincir ke barat itu sudah masuk waktu sholat zuhur. Nah, ketika orang itu mulai takbir sebelum zawal, jadi misalnya waktu zuhurnya, Pak di-mute-kan dulu Pak, coba di-mute-kan lagi. Enggak, ini sini aja di-mute-kan. Gak apa, nanti di ini. Yes, sudah. Di ini. Suaranya nggak apa-apa di ini. Ketika seorang memulai takbir sebelum zawal, jadi misalnya waktu zuhur jam 12 teng, terus dia sudah azan atau sudah sholatnya itu 12 kurang 1/4. Maka di sini kalau lihat pendapat ini sholatnya tidak sah, harus diulang. Nah ini kalau yang azan misalnya terlalu cepat, nah ini akibatnya ini. Oke, kalau muazin tidak paham waktu sholat, nah ini bahaya bagi jamaah. Tiba-tiba dia dengar azan, oh saya berarti sudah sholat zuhur nih ya. Ternyata tidak tepat dia itu azan. Harusnya jam 12, tapi dia azan jam 12 kurang 1/4, maka ada waktu 15 menit dia sudah sholat sebelumnya. Nah, ini nggak boleh. Terus sedangkan waktu akhir sholat zuhur. Sedangkan waktu akhir sholat zuhur adalah saat panjang bayangan yang bertambah sama dengan panjang benda selain panjang bayangan saat zawal. Akhirnya waktu zuhur inilah dimulainya waktu sholat asar. Artinya waktu zuhur dan asar nyambung ya. Terus inilah pendapat jumhur ulama yang diselisih Imam Abu Hanifah, di mana beliau berpendapat bahwa akhir waktu sholat zuhur adalah saat tinggi bayangan sama dengan 2 kali tingginya selain tinggi bayangan saat zawal. Nah ya, terus disunahkan mengerjakan sholat zuhur di awal waktu. Dalam hadis Jabir bin Samurah, ia berkata, nah ini sunahkan sholat zuhur di awal waktu ya, karena Nabi SAW yusalli zuhra idza dahatis syamsu. Nabi SAW pernah sholat zuhur ketika matahari telah tergelincir ke barat atau waktu zawal. Hadis riwayat Muslim. Ya, terus disunahkan lagi. Disunahkan mengakhirkan sholat zuhur ketika cuaca begitu panas. Hal ini berdasarkan hadis Anas bin Malik. Ya, terus karena Nabi SAW idza ishtaddal bardu bakkara bis salati wa idza ishtaddal harru abrada bis salati.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya jika keadaan sangat dingin, beliau menyegerakan sholat, dan jika keadaan sangat panas atau terik, beliau mengakhirkan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Karena Nabi SAW idza staddal bardu bakkara bis sholati wa idza staddal harru abrada bis sholati. Nabi SAW biasanya jika keadaan sangat dingin, beliau menyegerakan sholat, dan jika keadaan sangat panas atau begitu terik, beliau mengakhirkan sholat. Nah, di sini kalau kaitannya dengan takmir masjid, dia putuskan nanti lihat keadaan gitu. Kalau ini jamaah sudah tahu, bolehnya diakhirkan gitu ya. Dan ini nanti keputusannya kembali kepada takmir masjid masing-masing. Terus dalam hadis lainnya disebutkan idza staddal harru fa'abridu anis salati fa inna syiddatal hari min fayhi jahannam. Apabila cuaca sangat panas, akhirkanlah sholat zuhur sampai waktu dingin, karena panas yang sangat merupakan hawa panas neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini tanda neraka itu punya hawa panas dan punya hawa dingin. Terus batasan mendinginkan. Batasan mendinginkan atau mengakhirkan berbeda-beda sesuai keadaan selama tidak terlalu panjang hingga mendekati waktu akhir sholat. Nah, ini sebenarnya disebutkan dalam fikih sunnah, di sini berbeda-beda sesuai dengan selama tidak terlalu panjang ya, hingga mendekati waktu akhir sholat. Terus kata ulama Syafi'iyah. Kata ulama Syafi'iyah, sholat zuhur memiliki 3 waktu. 1. Waktu utama, yaitu di awal waktu. 2. Waktu ikhtiar atau pilihan hingga akhir waktu. 3. Waktu uzur, yaitu waktu sholat asar bagi yang menjamak sholat. Waktu uzur, ingat ini ada namanya waktu uzur lagi ya, yaitu bagi yang menjamak sholat. Jamak apa? Jamak takhir. Dia boleh kerjakan sampai asar. Ya, itu namanya digabungkan antara zuhur dan asar tadi. Terus waktu sholat asar. Ya. Awal waktu sholat asar adalah ketika panjang bayangan sama dengan panjang bendanya. Demikian pendapat jumhur ulama yang diselisih oleh Abu Hanifah. Ya, kalimat selanjutnya dihapus saja. Terus sedangkan mengenai waktu akhir sholat asar, terlihat saling bertentangan antara dalil-dalil yang ada. Nah, sekarang kita bahas waktu sholat asar, akhir waktunya ya. Terus dalam hadis ketika Jibril. Dalam hadis ketika Jibril mengimami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat pada hari pertama pada saat panjang bayangan sama dengan panjang benda. Sedangkan esoknya pada saat panjang bayangan sama dengan 2 kali panjang benda. Lalu dikatakan di akhir hadis bahwa batasan waktu sholat adalah antara 2 waktu tersebut. Inilah yang disebut dengan waktu ikhtiar menurut Syafi'iyah. Ya, terus lihat al-Iqna ya, terus. Sedangkan dalam hadis Abdullah bin Amr disebutkan waktu asar masih terus ada selama matahari belum menguning. Ya. Coba kita lihat di sini ada 2 perbedaan ya. Dalam hadis Jibril di waktu kedua itu Jibril itu sholat sampai bayangan sama dengan 2 kali panjang benda. Terus dalam hadis Abdullah bin Amr disebutkan waktu asar masih terus ada selama matahari belum menguning. Ingat ya, hadis yang bicarakan tentang waktu sholat itu hadis Jibril tadi dan Abdullah bin Amr. Kalau hadis Jibril itu dari Ibnu Abbas. Diingat kalau ada pertanyaan misalnya hadis apa? Hadis dari sahabat siapa yang membicarakan waktu sholat? Ingat ada hadis Ibnu Abbas yang membicarakan hadis Jibril. Kemudian ada hadis ya dari Abdullah bin Amr. Itu hadis pokok ya. Jadi dalam suatu bahasan fikih tertentu ada hadis-hadis pokok. Nah, di sini ada perbedaan sehingga ada yang katakan waktu akhirnya itu sampai panjang bayangan sama dengan panjang bayangan itu sama dengan 2 kali panjang benda. Kemudian ada hadis Abdullah bin Amr yang katakan waktu asar masih terus ada selama matahari belum menguning. Nah, ini seolah-olah kontradiksi ya di sini ya. Tapi nanti kita lihat perinciannya di bawah. Terus dalam hadis Abu Hurairah disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Man adraka raka'atan minal asri qabla an taqruba syamsu faqad adrakal asra." Barang siapa yang mendapati 1 rakaat sholat asar sebelum matahari tenggelam, maka ia telah mendapatkan sholat asar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini juga disebut sebelum matahari tenggelam. Tadi sebelum matahari menguning itu kan belum tenggelam. Nah, jadi seolah-olah ada beberapa waktu di sini, maka di bawahnya dituliskan oleh ulama Syafi'iyah, dibaca. Dari dalil-dalil di atas disimpulkan oleh ulama Syafi'iyah bahwa sholat asar memiliki 4 waktu. Nah, sholat asar itu punya 4 waktu. 1. Waktu fadilah atau utama.
yaitu sampai panjang bayangan sama dengan 2 kali panjang benda. Panjang bayangan itu sama dengan 2 kali panjang benda. Terus ada yang kedua, waktu jawaz bila karoha. Waktu jawaz bila karoha, boleh dan tidak makruh, yaitu mulai ketika panjang bayangan telah 2 kali panjang benda hingga matahari menguning. Ya, terus 3. Waktu karoha atau makruh, yaitu mulai saat matahari menguning hingga mendekati tenggelam. Ya, 4. Waktu tahrim atau haram, yaitu mengakhirkan waktu sholat hingga waktu yang tidak diperkenankan. Nah, tadi waktu utama sampai 2 kali panjang benda ya. Terus waktu jawaz bila karoha, boleh dan tidak makruh, yaitu mulai ketika panjang bayangan telah 2 kali panjang benda hingga matahari menguning. Terus waktu karoha, waktu makruh, yaitu mulai saat matahari menguning. Nah, ini sudah makruh nih ya, hingga mendekati tenggelam. Waktu tahrim, yaitu mengakhirkan waktu sholat dari waktunya. Yaitu berarti sudah tenggelam, kok dia baru sholat asar. Nah, itu nggak boleh. Terus Semua sholat yang dikerjakan pada waktu-waktu di atas dinamakan adaan atau bukan kodok. Ya, jadi adaan namanya ya. Kita sebut ada, berarti dia kerjakan sholat tepat waktu, bukan kodok. Artinya sholatnya pada waktunya. Demikian dijelaskan oleh penulis Kifayatul Akhyar halaman 80, dan juga disinggung dalam Al-Iqna yang menyebutkan sampai 7 waktu. Kalau Al-Iqna malah sebutkan 7 waktu. Kalau Kifayatul Akhyar menyebutkan sampai 4 waktu. Terus sholat yang dilakukan? Sholat yang dilakukan menjelang matahari tenggelam, itulah sholatnya orang munafik. Dalam hadis Anas disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, tilka sholatul munafiqi yajlisu yarkubu syamsa hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fanaqaraha arba'an la yazkurullaha fiyya illa qalila. Itulah sholat orang munafik. Ia duduk menanti matahari di antara 2 tanduk setan, lalu ia berdiri dan melaksanakan sholat 4 rakaat dengan cepat. Tidaklah ia mengingat Allah kecuali sedikit. Hadis riwayat Muslim. Terus disunahkan sholat asar. Disunahkan sholat asar dilakukan segera mungkin di awal waktu. Hal ini berdasarkan hadis Anas. Ya, karena Rasulullah SAW yusallil asra wa syamsu murtafi'atun hayyatun. Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat asar ketika matahari masih tinggi, tidak berubah sinar dan panasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terus hal di atas lebih ditekankan lagi ketika cuaca mendung agar tidak terjadi kesamaran dalam pengerjaan sholat asar tersebut. Iya, jadi artinya kalau cuaca mendung lebih awal lagi, jika tidak malah dikerjakan di luar waktu atau dilakukan saat matahari telah menguning. Dari Abul Malih, ia mengatakan, kunna ma'a Buraidah fi ghazwatin fi yaumin dhi ghaimin faqala bakiru bi salatil asri fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man taraka salatal asri faqad habita amaluh. Kami pernah bersama Buraidah, sahabat Nabi ya, terus pada saat perang di hari yang mendung. Kemudian ia berkata, segerakanlah sholat asar, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka terhapuslah amalnya. Nah, siapa yang meninggalkan sholat asar, maka terhapuslah amalnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 533. Ya, terus sekarang tadi waktu sholat asar sudah, waktu sholat maghrib. Nah, di sini tolong diperhatikan waktu maghrib. Kalau dalam fikih sebagian orang Indonesia, waktu maghrib itu cuma 1 waktu. Jadi artinya sudah masuk awal, terus azan, wudhu, berangkat ke masjid, pakai pakaian berangkat ke masjid, terus sholat 5 rakaat, maghribnya 3, ba'diyahnya 2, waktu selesai. Coba kita lihat. Sebagaimana disebutkan di awal pembahasan bahwa waktu sholat maghrib menurut penulis Matan Al-Ghayah wa Takrib, waktunya hanya 1, dimulai saat matahari tenggelam. Lamanya sekedar azan, berwudu, menutup aurat, iqomah, dan mengerjakan sholat 5 rakaat. Yang dimaksud sholat 5 rakaat adalah sholat maghrib 3 rakaat ditambah sholat sunnah ba'da maghrib 2 rakaat. Ya. Nah, yang dimaksud 5 rakaat adalah sholat maghrib 3 rakaat ditambah sholat ba'da maghrib 2 rakaat. Jadi waktunya cuma 1 di sini disebut ya. Terus sekarang dari pendapat di atas.
Dalil dari pendapat di atas adalah yang disebutkan dalam hadis Jibril karena ia pada hari pertama dan kedua mengerjakan sholat maghrib di satu waktu. Hal ini berbeda dengan mengerjakan sholat lain yang dilakukan oleh Jibril. Demikian jadi alasan sebagian besar ulama Syafi'iyah. Inilah qaul jadid dari Imam Syafi'i, yaitu pendapat ketika beliau di Mesir. Ya, lihat Al-Iqna, ya. Di sini ada qaul jadid ya. Pendapat baru dari Imam Syafi'i ketika dia di Mesir, maka menganggap karena di hadis Jibril di waktu sholat pertama, hari pertama itu sholatnya pada awal, waktu sholat kedua, hari kedua itu tetap juga di waktu yang sama saat orang itu berbuka, maka dianggap sholatnya itu satu waktu. Ya, terus. Yang pasti awal waktu sholat maghrib adalah saat matahari tenggelam dengan sempurna, sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril alaihi salam yang telah kita bahas di awal. Awal waktu ini disepakati oleh para ulama. Nah, sekarang yang masalah itu bukan awal waktunya, tapi akhir waktu sholat maghrib. Apakah memang cuma satu waktu saja gitu? Terus. Sedangkan mengenai waktu sholat maghrib diperselisihkan oleh para ulama, termasuk oleh ulama Syafi'iyah sendiri. Sebagian ulama Syafi'iyah berbeda dengan pendapat di atas. Mereka menganggap bahwa sholat maghrib yang dilakukan oleh Jibril di satu waktu menunjukkan bahwa waktu tersebut adalah waktu fadilah atau utama. Menurut Imam Nawawi, waktu sholat maghrib masih boleh hingga cahaya merah saat matahari tenggelam menghilang. Nah, kalau Imam Nawawi sendiri, ulama Syafi'i, itu berpendapat waktu maghrib itu bukan satu waktu. Karena sampai cahaya merah saat matahari tenggelam itu menghilang baru waktunya habis. Jadi, ada dalam pembahasan mazhab Syafi'i pun terjadi beda pendapat. Nah, dan pendapat Imam Nawawi ini lebih kuat ya. Itu dalilnya waktu sholatul maghrib malam yaghibi syafaku. Waktu sholat maghrib adalah selama cahaya merah saat matahari tenggelam belum hilang. Ya, terus inilah di antara alasan Imam Nawawi dan sebagian ulama Syafi'iyah lainnya yang lebih cenderung pada pendapat qadim yang lama saat Imam Syafi'i di Irak. Nah, ini jadi ulama Syafi'i yang lainnya lebih cenderung pada pendapat Imam Syafi'i yang lawas, yang lama. Ini disebutkan dalam Kifayatul Akyar halaman 80 dan Al-Iqna. Ya. Pendapat inilah yang lebih kuat. Jadi pendapat yang kedua ini lebih kuat ya. Kesimpulannya, sholat maghrib memiliki 3 waktu. 1. Waktu ikhtiar atau pilihan, dan fadilah atau utama, yaitu di awal waktu. Terus 2. Waktu jawaz atau boleh, yaitu sampai cahaya merah saat matahari tenggelam menghilang. nah, cahaya merah tenggelam menghilang. Yang terus waktu uzur, Yaitu bagi yang menjamak dengan sholat isya. berarti jamak takhir ya dengan sholat isya. Ya. Terus disunahkan. Disunahkan untuk menyegerakan melakukan sholat maghrib di awal waktu. Hal ini berdasarkan hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. La tazalu ummati bi khairin aw qala 'alal fitrati ma lam yuakhirul maghriba ila an tashtabikal nujumu. Umatku akan senantiasa dalam kebaikan atau fitrah selama mereka tidak mengakhirkan waktu sholat maghrib hingga munculnya bintang di langit. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Ya, terus di sini Abu Dawud dan Ahmad, Syekh Al-Naut mengatakan di sini hasan karena adanya Muhammad bin Ishaq. Terus juga perlu dipahami bahwa sebelum sholat maghrib masih ada kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, sebelum sholat maghrib itu masih bisa sholat qobliyah 2 rakaat. Jadi tadi ya kita sudah membahas yang tepat sholat maghrib masih ada waktu awal dan waktu akhir. Jadi tetap tidak dianggap satu waktu. Namun menyegerakan sholat maghrib di awal lebih bagus. Dan ini masih boleh sholat qobliyah. Nah, dari Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dari Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shallu qoblal maghrib raka'ataini, summa qala shallu qoblal maghrib raka'ataini, summa qala inda salisa liman sya'a karahiyata ayatakhidaha an-nasu sunnatan." Kerjakanlah sholat sebelum maghrib 2 rakaat. Kemudian beliau bersabda lagi, kerjakanlah sholat sebelum maghrib 2 rakaat. Kemudian beliau bersabda sampai yang ketiga dengan ucapan yang sama. Lalu beliau ucapkan,
bagi siapa yang mau. Hal ini beliau katakan karena tidak disukai jika hal tersebut dirutinkan. Nah, hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad Syalbani mengatakan bahwasanya hadis ini sahih. Kesimpulannya, maghrib ada dua waktu ya, awal dan akhir. Akhirnya itu ketika cahaya merah ya saat tenggelam itu menghilang, maka masuk langsung waktu sholat isya. Namun tadi kalau kerjakan pada awal waktu lebih baik dan masih boleh kerjakan sholat qobliyah maghrib. Sekarang waktu sholat isya. Sebagaimana disebutkan dalam matan Abi Syuja, awal waktu sholat isya adalah jika awan merah di ufuk telah hilang. Akhir waktunya yang disebut waktu ikhtiar atau pilihan adalah hingga sepertiga malam. Akhir waktu jawas atau bolehnya adalah saat terbit fajar kedua atau fajar shadiq. Ya. Terus kita lihat ya, ini waktu sholat subuh malah bisa sampai, waktu sholat isya malah bisa sampai subuh. Nah, kita lihat awal waktu sholat isya. Awal waktu sholat isya, sebagaimana disepakati oleh para ulama, adalah mulai dari hilangnya syafaq. Syafaq itu cahaya merah di ufuk barat ya. Ya, cahaya merah di ufuk barat. Terus awal waktu ini? Awal waktu ini disepakati oleh para ulama. Ini disebutkan dalam Sahih Fiqh Sunnah ini. Ini berarti ada kata sepakat ulama, awal waktu itu semua sepakat. Terus dalil yang menunjukkan awal waktu. Dalil yang menunjukkan awal waktu sholat isya sebagaimana diterangkan dalam hadis sholat Nabi SAW bersama Jibril. Wa shalla bil isya hina ghaba syafaqu. Lalu beliau melaksanakan sholat isya bersamaku ketika cahaya merah saat matahari tenggelam hilang. Ya, terus yang dimaksud syafaq? Yang dimaksud syafaq adalah cahaya merah di ufuk barat saat matahari tenggelam. Syafaq ini adalah cahaya merah sebagaimana dipahami dari sisi makna bahasa, bukan cahaya putih. Taib. Terus adapun waktu akhir sholat isya, sekarang akhir waktu ya. Adapun waktu akhir sholat isya, inilah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Menurut ulama Syafi'iyah, akhir waktunya adalah sampai sepertiga malam. Ini disebut waktu ikhtiar menurut Syafi'iyah. Alasannya disebutkan dalam hadis Jibril, pada hari kedua beliau sholat hingga sepertiga malam. Disebutkan dalam hadis, wa shalla bil isya'a ila sulusil lail. Lalu beliau sholat isya hingga sepertiga malam. Ya. Jika dikatakan sepertiga malam, maka waktu malam dihitung dari maghrib hingga subuh, sekitar ada 10 jam. Jika maghrib jam 6 sore, maka sepertiga malam sekitar jam setengah 10 malam. Ya, setengah 10 malam ya. Terus, sedangkan hadis lain menyebutkan waktu sholat isya hingga pertengahan malam, sebagaimana dalam hadis, laula an asyukka ala ummati la faradtum alaihimus siwak ma'al wudu'i wa la akhartu salatal isya ila nisfil lail. Seandainya tidak memberatkan umatku, tentu aku akan mewajibkan bagi mereka untuk bersiwak setiap kali wudu, dan aku akan mengakhirkan sholat isya hingga pertengahan malam. Hadis riwayat Al-Hakim. Nah, di sini sebutkan sholat isya sampai pertengahan malam. Terus pendapat yang memilih? Pendapat yang memilih sholat isya berakhir hingga pertengahan malam dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarh Muslim. Terus dalam Al-Majmu', Imam Nawawi menyebutkan bahwa kebanyakan ulama berpegang dengan pendapat ini. Nah, jadi kalau Imam Nawawi tidak mengatakan sampai subuh ya, tapi mengatakan sampai pertengahan malam. Terus namun sekali lagi, waktu tersebut masih disebut waktu ikhtiar, yaitu waktu penunaian sholat secara adaan atau di waktunya. Ya, terus sedangkan waktu jawas atau bolehnya adalah hingga terbit fajar kedua, yaitu fajar shadiq, tanda masuk sholat subuh. Ya, dalil pegangannya adalah hadis Abu Qatadah, amma innahu laysa fin naumi tafritun, innamat tafritu ala man lam yusalli as-salata hatta yaji'a waktu sholatil ukhra. Orang yang ketiduran tidaklah dikatakan tafrit atau meremehkan. Sesungguhnya yang dinamakan meremehkan adalah orang yang tidak mengerjakan sholat sampai datang waktu sholat berikutnya. Ya, ini dijadikan alasan ulama Syafi'iyah, sholat isya berakhirnya ya sampai sholat subuh gitu. Terus waktu jawas ini adalah waktu masih dibolehkan sholat isya, masih dianggap adaan atau ditunaikan di waktunya, dan tidak terkena dosa bagi yang menunaikan ketika itu. Beda dengan ulama Hambali yang berpendapat bahwa penunaian sholat isya setelah pertengahan malam adalah berdosa, dan ini adalah waktu darurah menurut mereka. Terus waktu darurah hanya dibolehkan bagi orang yang punya uzur, seperti wanita yang baru suci dari haid, orang kafir yang baru masuk Islam, seseorang yang baru balik, orang gila yang kembali sadar, orang yang bangun karena ketiduran, dan orang sakit yang baru sembuh.
Orang-orang yang punya uzur seperti itu masih boleh mengerjakan sholat isya ketika waktu darurah. Ya, ala kulihal. Ala kulihal, untuk hati-hatinya kita mengerjakan sholat isya berakhir hingga pertengahan malam. Ini waktu akhir sholat isya yang dianggap waktu ikhtiar disepakati oleh ulama Syafi'i dan Hambali. Pertengahan malam ini dihitung dari waktu maghrib hingga subuh sekitar jam 11 malam. Wallahu alam. Kalau paling aman sampai pertengahan malam saja untuk sholat isya, tidak lanjut sampai subuh. Terus sholat yang berikutnya lagi waktu sholat subuh atau sholat fajar. Sebagaimana disebutkan dalam matan Abi Syuja, awal waktu sholat subuh adalah saat terbit fajar kedua, yaitu fajar sodik. Akhir waktunya yang disebut waktu ikhtiar atau pilihan adalah sampai isfar. Akhir waktu jawas bolehnya adalah sampai matahari terbit. Ya. Terus awal waktu sholat fajar subuh? Awal waktu sholat fajar subuh adalah mulai dari terbit fajar sodik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr berikut. Waktu sholat subuhi min tulu'il fajri. Waktu sholat subuh adalah mulai terbit fajar atau fajar sodik. Hadis riwayat Muslim. Terus fajar sendiri ada dua macam. Fajar sendiri ada dua macam, yaitu fajar sodik dan fajar kadzib. Pancaran cahaya yang menjulang seperti ekor serigala dan setelah itu masih terlihat gelap, ini yang disebut fajar kadzib atau fajar pertama. Ya, fajar pertama fajar kadzib ya. Ini cahaya yang menjulang seperti ekor serigala dan setelah itu masih terlihat gelap. Jadi gak terang seperti fajar subuh ya. Kalau fajar subuh itu setelah terbit langsung terang dan terang terus. Sedangkan cahaya yang mendatar horizontal di ufuk, ini yang disebut fajar sodik atau fajar kedua. Ya, lihat bahasan dalam Kifayah, Al-Akhyar, dan Al-Iqna. Ya, terus sedangkan akhir waktu salat subuh ada yang disebut waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar adalah waktu akhir yang dipilih oleh Jibril ketika ia mengimami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kedua. Ya. Di akhir hadis disebut waktu sholat adalah antara dua waktu ini, yaitu antara waktu pada hari pertama dan waktu kedua. Ya. Waktu akhir inilah yang disebut waktu ikhtiar. Lihat Kifayatul Akhyar dan Al-Iqna. Terus dan Al-Iqna ya. Nah, ini waktu ikhtiar namanya ya. Terus waktu ikhtiarnya adalah pada saat isfar, yaitu ketika mulai terang. Ya. Dalil yang menunjukkan akhir waktu ikhtiar adalah hadis tentang sholat Jibril yang mengimami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kedua. Ya, terus. Dalil yang menunjukkan akhir waktu ikhtiar adalah hadis tentang Jibril yang mengimami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kedua ya. Disebutkan wasalla bil fajra fa asfara. Kemudian ia sholat subuh bersamaku, setelah itu waktu isfar. Ya, waktu isfar ya, terus. Adapun waktu jawas atau bolehnya adalah sampai matahari terbit. Yang dimaksud terbit adalah muncul sebagian matahari. Hal ini berbeda dengan tenggelamnya matahari yang dipersyaratkan semuanya harus tenggelam. Nah, waktu terbit itu yang penting sebagian matahari sudah naik gini ya, sudah disebut terbit. Namun kalau waktu tenggelam semuanya ikut tenggelam gitu. Terus. Waktu jawas ini disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr, yaitu salatus subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'i syamsu. Waktu salat subuh adalah mulai terbit fajar, yaitu fajar sodik selama matahari belum terbit. Nah, sedangkan ulama Syafi'i membagi waktu subuh menjadi 6 waktu. Ini banyak sekali. Ya, silakan. 1. Waktu fadilah atau utama, yaitu di awal waktu. Nah, waktu salat subuh yang lebih bagus di awal waktu. Jadi kalau para takmir ingin tahu waktu yang paling afdal apa ya di awal waktu. Terus. 2. Waktu ikhtiar atau pilihan, yaitu sebagaimana waktu awal dan akhir yang dipraktekkan Jibril ketika menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktunya adalah hingga waktu isfar atau mulai terang. Nah, isfar ingat ya, mulai terang. Ya, terus. 3. Waktu jawas bila karoha, boleh dan tidak makruh, yaitu hingga muncul cahaya merah di ufuk atau sebelum matahari terbit. Ya, terus. 4. Waktu karoha atau makruh, yaitu mulai muncul cahaya merah di ufuk hingga matahari terbit. Ya, waktu haram. Waktu haram yaitu di luar waktunya. Yang kelima ya, terus yang keenam. Waktu darurah bagi orang yang uzur. Bagi orang yang uzur. Punya uzur misalnya, dia baru bangun jam 7 gitu ya, maka dia kerjakan sholat ketika itu. Terus. Sholat subuh ini disunahkan dilakukan di awal waktu.
Di antara dalilnya adalah perkataan Aisyah. Kunna nisa'ul mu'minat yashhadna ma'a Rasulillah SAW salatal fajri mutalafi'at bimurutihinna summa yanqalibna ila buyutihinna hina yaqdina sholata la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Para wanita mukminah dahulu pernah menghadiri sholat subuh berjamaah di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengerudungi kepala dengan kain. Kemudian mereka kembali ke rumah masing-masing ketika sholat telah selesai. Mereka tidak dikenali seorang pun karena keadaan masih gelap atau pagi buta. Hadis riwayat Bukhari. Hal di atas dikuatkan lagi dengan hadis berikut. An Anasin an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala tasharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa qumna ila sholati qultu kam kana qadru ma bainahuma qala 50 ayah. Dari Anas, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami berdiri untuk menegakkan solat. Aku, yaitu Anas, bertanya pada Zaid, berapa lama waktu antara makan sahur dan waktu solat akan ditegakkan? Zaid menjawab, sekitar membaca 50 ayat. Hadis riwayat Muslim. Terus jarak waktu? Jarak waktu antara selesai makan sahur dan masuknya waktu pelaksanaan solat adalah sekitar membaca 50 ayat Al-Quran. Waktu seperti ini seperti lama waktu berwudu. Ini menunjukkan bahwa solat tersebut dilakukan di awal waktu subuh. Nah, jadi tadi pembahasannya kita boleh kerjakan solat subuh di awal waktu dan itu lebih bagus ya. Terus. Demikian bahasan kami mengenai waktu-waktu solat. Nah sekarang bahasan berikutnya ini tersisa sengaja menunda waktu sholat. Nah ini hukum penting ya. Ini sisa bahasan. Saya ada sisa bahasan sengaja menunda waktu sholat. Sholat pada waktu, pelajaran dari ayat waktu sholat dan jadwal waktu sholat dan seterusnya. Coba kita ini singkat-singkat aja ini. Silakan. Sekarang hukumnya kita bahas sengaja menunda sholat. Ya, sengaja menunda sholat ini sampai keluar waktu. Nah, ini kalau kaitannya dengan hukum di masjid juga berarti boleh nggak ini kerjakan sholat juga sampai seperti itu ya. Nah, coba lihat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya, bagaimana hukum orang yang meninggalkan satu sholat dengan sengaja dengan niat ia akan mengerjakan secara qadha ketika sudah habis waktunya? Apakah termasuk dosa besar? Nah, artinya dia tanya, boleh nggak kerjakan sholat sampai keluar waktunya? Nanti saya kodok saja deh sholat tadi itu. Sengaja dia ini. Jawab beliau. Iya, mengakhirkan sholat dari waktu padahal ia wajib menunaikan di waktunya termasuk dosa besar. Ini termasuk dosa besar. Terus. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata. Bahkan Umar bin Al-Khattab ya radhiyallahu anhu berkata, al-jam'u baina sholataini min ghairi udhri minal kabair. Jamak antara dua solat tanpa ada udzur termasuk dosa besar. Nah, tidak boleh berarti sengaja nunda sampai keluar waktu. Nah, terus. Diriwayatkan pula oleh Imam Tirmidzi secara marfu' sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ya, Nabi SAW itu bersabda, man jama'a baina sholataini min ghairi udhrin faqad atababan min abwabil kabair. Barang siapa menjamak dua solat tanpa ada udzur, maka ia telah mendatangi salah satu pintu dosa besar. Ya, terus. Hadis ini dikatakan marfu' sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun pernyataan itu menuai kritikan. Imam Tirmidzi mengatakan para ulama mengetahui akan hal ini dan athar tersebut sangat ma'ruf. Para ulama menyebutkannya dan menetapkannya, tidak mengingkarinya. Terus. Dalam kitab Sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa meninggalkan solat asar, maka terhapuslah amalannya. Terus. Terhapusnya amalan tidaklah ditetapkan melainkan pada amalan yang termasuk dosa besar. Begitu pula meninggalkan solat asar lebih parah daripada meninggalkan solat lainnya, karena solat asar disebut dengan solat wusta yang dikhususkan dalam perintah untuk dijaga. Solat asar ini juga diwajibkan kepada orang sebelum kita, di mana mereka melalaikan solat ini. Jadi, siapa saja yang menjaga solat asar, maka ia mendapatkan 2 ganjaran. Nah, di sini artinya jangan sampai mengerjakan solat asar keluar dari waktunya. Karena di dalam hadis tadi disebutkan ya, man taraka sholatal asri faqad habita amalu. Siapa tinggalkan solat asar, maka amalannya terhapus. Terus.
Di kitab yang sama, Ibnu Taimiyah berkata, boleh menjamak sholat maghrib dan isya, begitu pula zuhur dan asar menurut kebanyakan ulama karena sebab safar ataupun sakit. Begitu pula kalau ada sebab boleh ya menjamak gitu. Terus. Begitu pula karena uzur lainnya. Ya. Adapun melakukan sholat siang di malam hari, seperti sholat asar dikerjakan di waktu maghrib, atau menunda sholat malam di siang hari, seperti sholat malam subuh di siang hari, berarti sholat isya kerjakan pagi-pagi gitu. Terus. Seperti sholat subuh dikerjakan tatkala matahari sudah meninggi. Atau mungkin sholat isya dia sengaja juga isya subuh sekalian di pagi hari. Terus. Maka seperti itu tidak boleh meskipun ia adalah orang sakit atau musafir. Begitu pula tidak boleh karena alasan kesibukan lainnya. Nah, karena kesibukan lainnya, wah saya mau hadiri manten Ustadz. Ustadz, saya ini pengantin. Saya nunda ini nggak apa-apa ya. Wah ini masih make upan, masih dandanan ini. Gimana gitu. Nggak boleh. Terus. Hal ini disepakati oleh para ulama. Ya, sekarang sholat pada awal waktu. Allah Ta'ala berfirman, Inna sholata kanat alal mu'mina kitabam mawquta. Sesungguhnya sholat memiliki waktu yang telah ditetapkan bagi orang beriman. Nah, jadi kita bahas ini, gimana sholat di awal waktu ini adalah perintahnya. Sholat pada awal waktunya itu, asalnya sholat kan ada ketetapan waktu. Nah, ayat ini, An-Nisa ayat 103 ini, kita lihat tafsir dari Ibnu Jarir. Ibnu Jarir dalam kitab tafsirnya berkata, Al-Auza'i dari Musa bin Sulaiman, dari Al-Qasim bin Muqaymirah, mengenal firman Allah Ta'ala. Muqaymirah, ya, terus. Mengenai firman Allah Ta'ala. Faqalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata. Dan datanglah orang-orang setelah mereka yang menyia-nyiakan solat. Maryam ayat 59. Ya, terus Al-Qasim. Al-Qasim berkata bahwa yang dimaksud ayat ini, mereka yang menyia-nyiakan waktu sholat, sedangkan jika sampai meninggalkan sholat, maka kafir. Nah, menyia-nyiakan waktu sholat sudah salah. Apalagi sampai meninggalkan sholat, maka ia kafir. Terus Abu Ya'la dan Al-Baihaqi. Abu Ya'la dan Al-Baihaqi masing-masing dalam musnadnya berkata, dari Asim, dari Mus'ab bin Sa'ad, ia berkata, aku pernah bertanya pada ayahku, bagaimana pendapat beliau mengenai ayat alladzina hum an sholatihim sahun. Siapa di antara kita yang tidak lalai dalam sholatnya? Siapa yang dalam hatinya tidak berpikir perkara di luar sholat? Ayahnya Sa'ad menjawab, bukan seperti itu maksud ayat tersebut. Maka ayat itu adalah lalai. Maksud ayat itu adalah lalai dengan menyia-nyiakan waktu sholat. Ya, terus para ulama sepakat. Para ulama sepakat bahwa yang paling afdal adalah mengerjakan sholat di awal waktunya. Namun, ya, ingat paling bagus kerjakan pada awal waktu ya. Kalau sikapnya sebagai takbir masjid berarti pada awal waktu itu yang lebih bagus. Namun dikecualikan dua sholat. Ya, satu. Sholat isya menurut jumhur atau mayoritas ulama. Ya. Disyariatkan diakhirkan. Ini ditujukan bagi orang yang sholat sendirian atau mereka yang berjamaah, namun atas kesepakatan mereka, yaitu diakhirkan hingga akhir sepertiga malam pertama atau sebelum pertengahan malam. Ya, terus. 2. Sholat duhur ketika cuaca begitu panas, disunahkan untuk diakhirkan hingga cuaca tidak terlalu panas. Yang penting sebelum masuk waktu asar. Ya, terus dan ada hadis pula. Dan ada hadis pula yang menyatakan bahwa sholat di awal waktu itulah yang paling afdal. An Ummi Farwah. Qalat su'ila Rasulullah SAW ayul a'mali afdal. Qal as-salatu fi awali waktiha. Dari Ummu Farwah, ia berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya, amalan apa yang paling afdal? Beliau pun menjawab, sholat di awal waktunya. Nah, sholat yang paling afdal adalah sholat pada awal waktunya. Hadis riwayat Abu Daud. Syekh Al-Albani mengatakan bahwasanya hadis ini sahih. Nah, sekarang kita lihat pelajaran dari ayat waktu sholat. Nah, tadi kita lihat ayat membahas waktu sholat dari sisi hadis ya. Ayat juga sebenarnya sudah membahas tentang waktu sholat di sini. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqi lail wa qur'an al-fajri inna qur'an al-fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Baca. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah, ayat di atas. Dan pada sebagian malam hari bersembahyanglah
tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Ya, sekarang kita lihat keterangan ayat di atas dulu. Ayat di atas. Ayat di atas berisi perintah Allah kepada hambanya untuk menunaikan solat. Perintah solat ini dijelaskan pada ayat yang beraneka ragam. Perintah dalam Al-Quran dijelaskan dengan kalimat iqamah solat. Seperti dalam ayat yang kita kaji, kalimat tersebut lebih bagus penyebutannya dibandingkan dengan if'aluha yang bermakna kerjakanlah. Nah, di sini disebut iqamah sholah. Tegakkan sholat, bukan kerjakan sholat. Ya, terus. Perintah iqamah sholat yang berarti menegakkan sholat bermakna perintah untuk mengerjakan sholat dengan melengkapi rukun, syarat, dan penyempurnaannya secara lahir dan batin. Nah, lihat. Kalau disebut iqamah sholat, tegakkan sholat, itu lebih sempurna ya. Rukun, ada syaratnya, ada penyempurnanya, sunah-sunahnya dilakukan. Kalau kerjakan sholat cuma asal kerja saja, mau banter sholatnya, mau cepat-cepat sholatnya, ya itu yang dimaksud gitu. Tapi kita dituntut iqamah sholat, kerjakan sholat itu dengan penuhi rukun, syarat-syarat ya. Terus. Sholat inilah yang dijadikan syariat lahiriah yang nampak dan merupakan syiar Islam yang terbesar. Ya. Ayat yang kita kaji di atas bukan hanya menjelaskan tentang perintah mendirikan sholat, namun juga diterangkan mengenai waktu-waktunya. Inilah yang menjadi keistimewaan ayat tersebut dibandingkan ayat lainnya. Di sini dijelaskan 5 atau 3 waktu sholat. Ada 5 atau 3 waktu sholat, tapi 3 tapi dijelaskan secara lebih rinci jadi 5 gitu. Terus. Yang disebut dalam ayat adalah ibadah wajib, sedangkan penyandaran pada waktunya menunjukkan akan sebab sholat itu ada. Nah, sekarang kita lihat 3 macam waktu sholat. Ya. Waktu pertama yang disebutkan adalah waktu duluk. Nah, kan akimis sholata li duluki syamsi. Kerjakan sholatlah pada waktu duluk. Ya, apa itu duluk? Ya. Yang dimaksudkan adalah waktu setelah matahari tergelincir mengarah ke arah barat atau arah matahari tenggelam. Ya. Adapun yang dimaksud dengan waktu pertama adalah sholat zuhur yang berada di awal waktu duluk dan sholat asar yang berada di akhir waktu duluk. Nah, di sini jadi dalil zuhur dan asar itu dianggap satu, berarti boleh dijamak zuhur dan asar, dan jamak itu sudah ada ketetapannya berdasarkan ayat ini. Zuhur tidak bisa dijamak dengan subuh, asar tidak bisa dijamak dengan maghrib, namun zuhur dan asar. Terus waktu kedua. Waktu kedua adalah ghosaqil lail. Ya, ghosaqil lail terus. Yang dimaksud adalah gelap malam. Ya, ghosaqil lail gelap malam, berarti sholatnya sudah waktu malam masuk. Nah, kapan itu? Sholat yang dikerjakan di awal ghosaq adalah sholat maghrib, sedangkan di akhirnya adalah sholat isya. Nah, sholat isya dan sholat maghrib dan isya. Berarti maghrib dan isya dianggap satu waktu. Kalau mau dijamak, berarti menjamak maghrib dan isya. Asar, maghrib dengan asar tidak bisa dijamak. Isya dengan subuh tidak bisa dijamak. Sekarang waktu ketiga. Waktu ketiga adalah waktu fajar. Disebutkan dalam ayat dengan Qur'an al-Fajri. Yang dimaksud adalah sholat fajar atau sholat subuh. Ya, artinya lakukanlah sholat subuh gitu. Terus sholat subuh disebut Qur'an al-Fajri karena saat subuh adalah waktu yang disunahkan untuk memperlama bacaan Al-Quran. Nah, jadi untuk para takmir, para pengurus masjid, sholat subuh itu lebih lama bacaannya karena disebut Qur'an al-Fajri. Terus keutamaan membaca Al-Quran saat itu karena disaksikan oleh Allah, oleh malaikat malam dan malaikat siang. Ya, terus sekarang kita lihat pelajarannya dari ayat yang membicarakan waktu sholat. Ya, 1. Disebutkan 5 waktu sholat secara tegas. Seperti ini tidak disebutkan pada ayat lainnya. Ada ayat lain yang menyebutkan. Ada ayat yang fa subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Nah, ayat tadi itu yang kita bahas surat Isra ayat 78-79 sebutkan 5 waktu sholat, tapi disebutkan dalam 3 waktu tadi. Tapi kalau dirinci 5. Ini tidak disebutkan dalam ayat yang lainnya. Yang ayat lainnya cuma sebut subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Lakukanlah sholat di waktu petang hari dan waktu subuh. Terus 2. Semua yang diperintahkan dalam ayat adalah kewajiban. Karena perintah tersebut dikaitkan dengan waktu yang dimaksud adalah sholat 5 waktu. Ya, terus Sholat 5 waktu ini boleh diiringi dengan sholat-sholat rawatib dan juga boleh diikuti sholat lainnya. Nah, ini sholat wajibnya yang dibahas ya. Terus yang ketiga, waktu sholat termasuk syarat sah sholat yang jadi sebab sholat itu ada. Nah, kalau kita bahas nanti pertemuan berikutnya tentang azan. Azan kan untuk menunjukkan waktu sholat itu masuk. Nah,
untuk melaksanakan sholat harus pada waktunya. Jadi kalau belum masuk waktu sholat nggak boleh gitu. Maka kita bahas waktu sholat dulu sebelum bahas sholat. Karena percuma kita sudah bahas sholat, waktu sholat nggak tahu gitu. Terus. Adapun ketetapan awal dan akhir waktu dilihat dari ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis. Sebagaimana ada ketetapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai jumlah rakaat, jumlah sujud, dan berbagai tata caranya. Nah, nanti rinciannya dari Nabi. Waktu sholat tadi awal akhirnya gitu dari Nabi. Terus sholat zuhur dan asar. Sholat zuhur dan asar boleh dijamak di satu waktu karena ada uzur. Begitu pula sholat maghrib dan isya. Karena Allah menggabungkan masing-masing dari dua sholat tersebut untuk satu waktu bagi yang uzur. Sedangkan bagi yang tidak mendapatkan uzur, tetap dua waktu, tidak digabungkan. Ya, di sini jadi dalil tadi ya. Zuhur dan asar dijamak. Karena masuk waktu dulu ya. Maghrib dan isya dijamak. Karena masuk ghusaqil lail. Ya, terus. 5. Ayat tersebut juga menerangkan tentang keutamaan sholat subuh, juga keutamaan memperlama bacaan saat sholat tersebut. Ya, terus. Kenapa sampai disebut bahwa memperlama bacaan saat sholat subuh ada keutamaan? Karena berdiri adalah bagian dari rukun sholat. Kalau ibadah disebutkan dengan suatu bagiannya, itu menunjukkan keutamaan bagian tersebut. Ya, terus. Juga dapat diambil faedah bahwa bagian yang disebutkan untuk mengibaratkan sholat termasuk rukun. Lihat saja, kadang Allah mengibaratkan sholat dengan kiro'ah atau bacaan, dengan ruku, dengan sujud, dan dengan berdiri. Ini menunjukkan semuanya termasuk rukun dari sholat. Nah, kenapa disebut tadi ya, dengan berdiri? Ya, berdiri berarti rukun sholat. Terus juga dapat diambil bahwa faedah bahwa bagian disebutkan lagi berdiri tadi juga rukun gitu ya. Jadi ini jadikan dalil kita diperintahkan untuk sholat memperhatikan rukun sekaligus di sini memperlama kalau untuk sholat subuh. Ya, terus. Yang dimaksud ayat wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqama mahmuda. Dan pada sebagian malam hari, sholatlah tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Nah, ini ayat 79. Terus ini adalah perintah pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan sholat di waktu malam. Ya. Tujuannya supaya mendapatkan kedudukan dan derajat yang tinggi. Berbeda dengan Nabi lainnya, fungsi sholat malam ini juga sebagai penghapus dosa. Terus makna ayat tersebut? Makna ayat tersebut bisa pula sholat 5 waktu wajib bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan wajib bagi orang-orang yang beriman. Ya. Sedangkan sholat malam atau sholat lail hanyalah wajib bagi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam semata karena kemuliaan beliau di sisi Allah. Jadi tugas yang dibebankan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu banyak, lebih dari yang lain. Beliau diberi karunia untuk mengerjakannya sebagai jalan untuk memperbanyak pahala dan meninggikan kedudukannya. Ya. Sholat inilah yang membuat beliau meraih maqam atau kedudukan yang terpuji, yaitu mendapatkan syafa'atul uzma. Ya, terus syafa'atul uzma adalah? Syafa'atul uzma adalah syafaat di mana nabi-nabi besar seperti Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa tidak bisa memberikan syafaat itu. Sampai-sampai orang-orang meminta syafaat tersebut pada Nabi Muhammad atau Sayyid Waladi Adam. Ya. Dengan syafaat inilah Allah merahmati manusia yang berkumpul di padang mahsyar tersebut, mengangkat kesulitan dan segera diberikan persidangan di tengah-tengah mereka. Nah, sekarang 2 pembahasan terakhir, yaitu jadwal sholat dengan hisab boleh atau tidak. Ya, terus. Jadwal sholat dengan hisab. Kita tahu bahwa penentuan awal bulan adalah dengan rukyatul hilal. Ya. Jika rukyatul hilal tidak bisa dilakukan, barulah dengan istikmal atau itmam, yaitu menyempurnakan bulan menjadi 30 hari. Kenapa tidak boleh menggunakan hisab untuk penetapan awal bulan dalam hal ibadah, sedangkan untuk jadwal sholat kadang menggunakan hisab tanpa mesti melihat keadaan yang ada di langit? Ini sering jadi tanya, kita boleh nggak pakai hisab karena yang di kalender itu kan hisab sebenarnya. Sedangkan kenapa kalau penentuan awal bulan kita harus rukyatul hilal? Ya, terus mengenai perbedaan mengenai perbedaan antara penetapan awal bulan Hijriyah untuk hal ibadah dengan penetapan waktu sholat diterangkan oleh guru kami Syekh Sa'ad Al-Qathlan hafizahullah yang saat ini menjabat sebagai anggota Al-Lajnah Ad-Daimah li Al-Buhuth Al-Ilmiyah wal Al-Ifta
Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia sebagai berikut. Nah, beliau katakan, Allah menjadikan sebab untuk penetapan waktu sholat. Ketika sebab ini ditemukan dengan cara apapun, maka hukum sholat itu berlaku. dengan cara apapun ya, maka hukum sholat berlaku gitu. Terus, Misalnya saja, sholat zuhur. Yang menandakan masuknya waktu zuhur adalah dengan zawalnya matahari, yaitu tergelincirnya matahari ke arah barat. Jika telah diketahui zawalnya matahari dengan cara apapun, maka masuklah waktu zuhur. Begitu pula ketika diketahui panjang bayangan seseorang sama dengan tingginya, maka hukum akhir waktu sholat zuhur berlaku. Karenanya, waktu sholat bisa diketahui melalui hisab falaki. nah boleh diketahui dengan hisab falaki karena cara apapun yang berlaku, pokoknya waktu sholat berlaku karena berulang juga tiap hari gitu. Terus, Adapun untuk masalah hilal, syariat tidak menjadikan terbitnya hilal atau bulan sabit sebagai patokan untuk berpuasa. Penglihatan hilal tidak ada kaitannya dengan terbitnya hilal bulan sabit. Jika penglihatan hilal itu tidak tercapai, maka tidak ada sebab syar'i untuk berpuasa. jadi kalau tidak terlihat hilal ya berarti tidak ada puasa gitu. Nanti di istiqmal sempurnakan 30 hari. Terus Ringkasnya, untuk waktu sholat, syariat menjadikan berbagai sebab sebagai pertanda masuknya waktu sholat. Jika sebab tersebut ditemukan dengan cara apapun, maka berlakulah hukum masuknya waktu sholat. ya. Mungkin saja hal itu diketahui dengan cara hisab lewat ilmu falak. Adapun untuk masuk awal bulan, dijadikan sebab adanya hukum adalah dengan penglihatan, sedangkan hisab tidak dijadikan patokan dalam masalah ini. Ya. Yang dijadikan sebab hanyalah rukyatul hilal untuk masalah ini. Nah, untuk masuk awal bulan, Untuk memasuki awal bulan, kita dapati dalil menyebutkan, berpuasalah karena melihat hilal. maka disuruh lihat terus Dan tidak dikatakan, berpuasalah karena keluarnya hilal dari sarangnya. nah tidak dikatakan kayak gitu ya. Terus, Namun hanya dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berpuasalah karena melihat hilal. Ya. Sedangkan untuk waktu sholat, misal waktu duhur disebutkan, kerjakanlah sholat karena zawalnya matahari. nah di sini tidak disuruh lihat kalau waktu sholat gitu. Tapi yang penting waktunya masuk dengan cara apapun di situ dibuktikan. Terus, Ini jelas berbeda. Masuknya awal bulan disuruh melihat, sedangkan waktu sholat cuma mengetahui keadaan. nah masuk waktu sholat mengetahui keadaan saja, tidak disuruh lihat. Jadi bapak takmir nggak suruh pantau terus itu lihat, oh ini sudah zawal belum, enggak. Nanti asar nanti lihat lagi panjang bayangan nanti sama dengan tingginya, enggak juga. Waktu maghrib lihat dulu tenggelamnya matahari, juga enggak. Waktu subuh buktikan lagi fajar sodik, tidak gitu. Tapi kalau untuk awal bulan, misalnya masuk awal bulan Ramadan, suruh lihat. Sehingga tak tepat jika penentuan awal bulan dikiaskan disamakan dengan jadwal sholat. Terakhir, Sehingga tak tepat jika penentuan awal bulan dikiaskan disamakan dengan jadwal sholat. nah sekarang jadwal waktu sholat yang berbeda, manakah yang diikuti? Nah ini biasanya jadi bingung untuk orang yang ingin kumandangkan azan ya. Ini versi ini saya pakai aplikasi di HP ini beda nih Ustadz dengan yang ada di kalender itu, mana yang diikuti? Coba kita lihat dulu pembahasannya. Al-Hitlab Al-Maliki dalam Mawahib Al-Jalil fi Syarh Al-Mukhtasar Al-Khalil berkata, sah-sah saja mengikuti muadzin yang baik agamanya dan tahu akan waktu sholat. Perkataannya bisa diterima baik ketika cuaca cerah maupun cuaca mendung. Demikian dikatakan dalam kitab At-Tirath dan At-Dzakirah, juga dikatakan oleh Al-Burzuli, Ibnu Yunus, dan selainnya. Berarti disuruh ikuti yang sikoh, yang terpercaya gitu ya, untuk menentukan waktu sholat tadi. Terus Disebutkan dalam At-Tirath, ketika membicarakan tentang waktu zuhur, ia menyatakan bahwa boleh saja taklid mengikuti orang yang amanat dalam menentukan waktu sholat, sebagaimana boleh mengikuti imam-imam masjid yang ada. nah berarti boleh taklid dalam masalah ini. Kalau kita taklid pada jadwal waktu sholat boleh saja. Ya, ada lembaga yang keluarkan itu kita ikuti, enggak masalah. Terus Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid rahimahullah hafizahullah berkata, Kita bisa sebut untuk masalah penentuan jadwal sholat masuk dalam permasalahan ijtihadiyah. Maka pilihlah mana yang penetapannya mendekati waktu yang tepat. nah kita pilih terserah di situ ya, mana yang mendekati waktu yang tepat saja, tidak harus persis juga ya, karena paling cuma selisih 1-2 menit gitu, masih bisa ditolerir. Terus Di fatwa beliau yang lain, Syekh Al-Munajjid hafizahullah berkata, jika salah satu masjid berpatokan pada salah satu jadwal sholat dengan mengikuti salah satu lembaga yang menetapkan waktu sholat, maka hendaklah kita sholat bersama mereka.
Karena permasalahan ini adalah permasalahan istihadiyah, di mana tak bisa kita sebut yang satu benar dan yang satu salah, kecuali kalau ada argumen yang menyatakan salahnya penetapan waktu sholat tersebut. Ya, wallahu alam bisawab. Itu yang kita bahas untuk kesempatan pagi ini. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan untuk bertanya. Monggo. Saya beri waktu 10 menit. Silakan para peserta kampus takmir, monggo. Coba sih, Bayu matikan suara kayaknya, Bayu. Coba di situ. Ya. Ada yang bertanya, silakan. Saya Ustaz. Iya, monggo. Pak Ziyadul Rizki, iya silakan. Baik, kebiasaan di masjid kami apabila kalau hujan deras itu kita azannya mundur setelah hujan reda dan waktunya masih memungkinkan. Apakah hal itu diperbolehkan? Rawan ya seperti itu ya. Yang jelas kita bahas waktu sholat dulu. Kalau waktu sudah masuk ya langsung azan gitu. Karena kalau diundur nanti gini. Kalau itu waktu maghrib, ada yang berpuasa, kasihan dia gitu. Dia tidak tahu kalau waktu sudah masuk ya, sudah masuk gitu ya. Kemudian ada orang-orang yang kira masih ada waktu sholat sebelumnya. Akhirnya dia masih kerjakan sholat sebelumnya juga. Pokoknya rawan kalau diundur-undur waktu azan tadi. Gitu ya. Ada lagi walaupun hujan deras ya Ustaz? Walaupun hujan deras tetap awal waktu azannya, nanti sholatnya mau ditunda sedikit sedangkan masih ada waktu boleh gitu. Oh ya, baik. Ya. Insya Allah sudah terjawab. Ya, silakan yang berikutnya. Bayakum. Yang berikutnya lagi ada, silakan. Ada? El Haki. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Elaki. Ini untuk waktu sholat Ustaz. Iya. Di tempat kami di daerah Merapi ini, dekat Merapi itu kan sering sekali hujan Ustaz. Iya. Patokan kami itu jam digital itu Ustaz. Iya. Jam digital dinding itu, dan ini di tempat ini beragam. Mulainya ada yang lebih dulu, lebih awal. Nah, keseringan muazzin di tempat kami kan ada 4 ya. Iya. Itu keseringannya lebih dulu, lebih awal Ustaz. Nah, bagaimana hukumnya Ustaz? Itu yang Sepertinya tidak terlalu ini Pak, tidak terlalu perbedaannya tidak terlalu signifikan ya. Kecuali kalau beda mungkin setengah jam gitu ya. Paling bedanya cuma 2 menit sampai 5 menit, itu nggak terlalu rawan. Nggak apa-apa, ikuti saja yang ada di tempat masing-masing. Jam digital tadi nggak ada masalah gitu. Dan semua hasil ijtihad, tidak mempermasalahkan waktu kayak gitu. Misalnya maghrib juga ya, maghrib dia ada yang lebih cepat 2 menit gitu, ya nggak masalah diikuti. Kalau saya biasanya pakai patokan di HP aja gitu. Ini sudah masuk waktu sholat, sudah saya buka gitu aja. Oh iya. Ya. Termasuk subuh ya Ustaz ya? Termasuk subuh juga nggak masalah. Oh iya. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam. Silakan yang berikutnya lagi. Dari studio ada? Dik, Maulana? Baik Ustaz. Apa? Yang dimaksudkan dengan siapa yang meninggalkan sholat asar maka terhapus amalan. Siapa meninggalkan sholat asar terhapus amalnya, terus? Semua amalan apa gimana? Nah, bisa 2 makna. Bisa terhapus amalan hari itu, bisa jadi semua amalnya. Jadi bisa dimaknai 2 tadi. Silakan berikutnya lagi, Pak Bondan, monggo. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Bondan. Iya, Pak. Di masjid kami di Al-Barkah Sawah Baru untuk pelaksanaan sholat subuh itu iqomatnya 25 menit lebih lama dibandingin azan, Ustaz. Itu karena Ustadz yang sebelumnya buat pernyataan kalau Fajar Shodiknya itu di Indonesia ini terlambat, Ustaz. Iya, memang banyak kritikan ini, termasuk dari lembaga resmi seperti Muhammadiyah juga mengkritik ya. Tapi selama ini pakai patokan jadwal di kalender nggak masalah, karena
semua hasil ijtihad ya masing-masing gitu ya. Juga tidak masalah gitu. Tapi seperti itu keputusannya tergantung masjid masing-masing ya, diperbolehkan saja. Kalau saya sendiri juga antara azan dan iqamah saya 25 menit. 30 menit. Ya. Karena bukan alasannya itu, tapi alasannya untuk mengumpulkan jamaah, mereka siap-siap ke masjid, siap-siap untuk, kan ada yang baru bangun dengar azan gitu ya. Mungkin ada yang butuh mandi, ada yang butuh siap-siap dulu, ada yang butuh ke toilet. Sepertinya agak berat kalau cuma dikasih waktu 10 menit deh antara azan dan iqamah. Itu berat seperti itu. Jadi hubungannya gini dengan saum, jadi dengan saat kita, jadi waktu imsaknya kapan gitu? Kalau waktu imsaknya pakai waktu azan yang biasa saja, Pak. Artinya di HP itu ada waktu azan subuh, sudah berhenti makan, lebih aman. Iya. Waalaikumsalam. Terus 22 ya lumayan. Nah, Sidik itu coba matikan suaramu, Sidik. Ya. Silakan lagi yang berikutnya ada lagi? Oh enggak, silakan. Ya, silakan. Untuk waktu sholat Jumat, Ustaz. Waktu sholat Jumat. Ya, ini azan sholat Jumat waktunya. Ini yang lebih afdol itu kita menggunakan waktu yang sudah ada atau sepakatan jam 12. Sepakat. Karena ada beberapa masjid itu yang ada yang menggunakan waktu zuhur, ada yang menggunakan jam 12 pas gitu. Kalau saya lebih aman kalau waktu sholat Jumat pakai ini kesepakatan yang ada di masyarakat untuk azannya. Oh begitu. Karena nanti ini apa ya? Masalahnya sholat Jumat tuh kalau orang telat, coba bayangkan aja kalau orang telat tuh dia ini ya ketinggalan sholat Jumat kan, kasihan dia. Dan orang-orang kan lebih banyak hadir di sholat itu. Kalau misalnya di satu tempat ini, satu kampung ini, bila serentak jam 12 semua, mereka tahu, oh ya saya pokoknya datang jam 12 nih, saya nggak telat. Tapi kalau misalnya azan zuhurnya jam setengah 12, terus dia akhirnya telat dia datang itu jam 12, ya kasihan dia nggak pernah sholat Jumat nantinya. Itu diantara fungsinya itu, kenapa sholat Jumat mendingan diserempakkan saja. Alasan yang kedua lagi, kalau dalam mazhab Syafi'i, sholat Jumat itu dilaksanakan ketika khutbah Jumat, imam naik mimbar itu ketika sholat zuhur sudah masuk. Kalau kita undur sedikit cuma 10 menit, 15 menit kan, akhirnya kan sholat zuhur sudah masuk. Nah, ini tidak ada masalah. Beda kalau khutbah Jumatnya kok mungkin sebelumnya dari waktunya gitu. Nah, itu jadi masalah. Jadi mungkin bisa di satu tempat setengah 12 mereka kompak. Misalnya mungkin di daerah Jawa Timur ya itu ya. Nanti di Jogja rata-rata jam 12. Nanti di Indonesia Timur itu ada yang setengah 1 karena tergantung daerahnya masing-masingnya untuk sholat zuhurnya. Gitu ya? Iya. Waalaikumsalam. Ada lagi silakan. Baik, kalau nggak ada, cukup. Ya, insya Allah nanti pertemuan pekan depan kita bahas tentang materi ini ya, tentang sudah waktu masuk ke azannya. Nah, kalau kita bahas azan langsung, nah nanti muazin nggak tahu waktu. Maka saya dahulukan waktu sholat dulu, baru kemudian masalah azan nanti kita bahas. Ya, demikian. Mudah-mudahan bisa terus belajar. Insya Allah materi ini nanti bisa kami berikan lagi ya untuk berikutnya, akan kami beri yang materi berikutnya tentang azan. Dan materi itu bisa dipelajari, nanti ada evaluasi yang akan diberikan juga terkait dengan materi tersebut. Demikian kami cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.